Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Anda pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri Indonesia. Baik Anda yang melalui handphone maupun melalui smart televisi. Kali ini saya lagi menjumpai Pak Lilik Sukrisnowibowo. Untuk yang kesekian kalinya, kalau tidak keliru yang ke-27 kali. Ini yang ke-27, yang kemarin 26 ya. Saya mewawancarai Pak Lilik Sukrisnowibowo sebagai korban pergerakan mafia tanah yang menyangkut tanah beliau yang seluas 7.425 yang ada di kawasan Malioboro. Yang tentu saja harganya sangat mahal di situ karena di jantung pusat kota. Dan saya langsung saja bertanya pada Pak Lilik. Selamat berjumpa Pak Lilik. Berjumpa. Pak Lilik, ini saya di depan pemirsa smart televisi dan HP. Saya ingin bertanya kepada Anda kelanjutan dari Kita kemarin, Pak. Itu seperti apa, Pak? Kemarin masalah koran-koran itu, Pak ya. Ya. Ya, kemarin itu koran-koran yang dari masih dekan itu kemarin. Ada juga ini berita koran yang menyatakan lahan tersebut sudah menjadi lahan negara sejak tahun 46. Sebab NPJBBM selaku perusahaan pengelola bioskop tidak memperpanjang sewanya yang telah dikontrak sejak tahun 1916. Lah itu kan cerita asal bunyi tuh, Pak. Iya, asbun ya toh. Iya. Orang itu beli kok, Pak. Iya. Jadi swasta, bukan orang pemerintahan Belanda, Ya. tapi orang swasta, Pak. Iya. Orang Jawa sama orang Londo itu bikin perusahaan suami Iya. istri. Iya, Kan iya, gitu, Pak. Iya. Om beli deh nyewa. Jadi ngawur ya. Iya, betul, 46. Terus ada juga Dan itu termasuk fitnah itu kalau ngawur itu ya. ya begitulah Ya. orangnya coba. Seperti saya itu dianggap numpang di rumah orang Belanda. Tetangga yang disebut itu orang Belanda. Nah, Ya, sekarang ya, kan ya. kita ada bukti-bukti ahli warisnya ada, keterangan warisnya ada, dari mbah saya sampai ke saya tuh ada, Pak. Iya. Nah, terus begini juga, Pak. Karena saya waktu itu sedang melapor ke BPN, Pak ya. Ya. Kok BPN ke DPRD. Iya. Nah, setelah di DPRD itu udah dirangkum di DPRD, ada jadi apa namanya? DPRD DIY ya. DPRD. Karena di sini posisinya ada oknum-oknum dari BPN dan oknum Pemda DIY Ya. yang bermain. Dia membuat caranya bagaimana supaya ini jadi goal PRK 5 punya orang asing. Iya, betul ya. Nah, PRK 5 itu badan hukum yang ditinggalkan oleh direksinya. Iya. Nah, ini enggak, direksinya warga negara Indonesia. Iya. Ditariklah warga Indonesia. Oh, itu Emil. Lah Emil, pendirinya, Pak ya. Pendirinya itu tahun 34 sudah meninggal. Iya. Artinya sudah diganti anaknya, namanya EDE Nera Muller sebagai direktur. Iya. Dengan akte, ada aktenya, akte Vermandel Dan itu, Pak. anaknya warga negara Indonesia. Warga Indonesia. Jadi sejak tahun 34 itu sampai tahun 46 itu udah direkturnya udah EDN, Pak. Iya. Tapi di sini selalu dipakai yang asing dicari-carikan gitu, Pak. Iya. Nah, jadi Dan itu sampai sekarang kan itu jadi kakek buyutnya sampean toh itu. Emil betul, Ya, buyut. ya, Kalau ada kan buyutnya toh. ya, kalau direkturnya kakek saya Iya, gitu, Pak, ya. iya. EDN itu. Nah, juga sekarang ini cerita dari DPR, Pak. Ya. DPR pada tanggal 3 Oktober 2011, Komisi A Provinsi DIY telah mengundang sebagai berikut. Pak Lurah dipanggil, Pak Camat dipanggil, gitu. Terus di sini ditanyakan, pernah diundang oleh tim penyelesaian tanah bekas Bisu Indra Provinsi DIY sebagai pendengar, tidak punya wewenang untuk berpendapat. Ini pendapat mereka, Pak. Tidak pernah dimintai memberikan data tentang tanah bekas Biskup Indra oleh siapapun. Para penghuni antara lain, sebutin, Pak, di situ Joni, Kinarti, Burni, Bagio, Nikolas, Tony, Sukrisno. Ya. Dalam pesangon, bagi yang menempati tersebut tidak tahu menahu karena dalam penentuan besar dalam rupiah tidak diundang, dan menurut lurah dan camat dalam penentukan pesangon banyak kejanggalan. Pak Lurah dan Pak Camat ikut tanda tangan di berita acara negosiasi harga karena diintimidasi oleh saudara
Abdul Rahman SH selaku kuasa dari gubernur. Hmm. Intimidasinya adalah kalau kamu tidak mau tanda tangan, saya laporkan kepada gubernur, dana pesangon tidak akan keluar. Dari ketujuh penghuni yang mendapat pesangon, Pak Lurah dan Pak Camat tidak mengetahui. Walaupun dalam daftar tercatat sebagai tim likuidasi penyelesaian tanah Indra yang ikut menentukan kebijakan yang dimaksud. Hmm. Dia dilibatkan tapi nggak boleh ikutan gitu Pak. Ya. Dimonopoli lah sama si kuasanya itu Pak. Ya. Pada tanggal 19 Oktober 2011, Komisi A DPRD Provinsi DIY telah mengundang Direktur Pervivi Abdullah Subagio dan anggotanya Saudara Bambang Isnawan dalam rangka klarifikasi tentang penerimaan pesangon dengan penjelasan sebagai berikut. Saudara Subagio menjabat sebagai Direktur sejak tahun 93 mengelola Biskup Indra di bawah NVJ-BBM. Benar, Pervivi menempati gedung NVJ-BBM seluas 2028 meter persegi milik NVJ-BBM yang menyewa kepada Elan Muller, EDN Elan Muller Pak, memberikan kontribusinya. Namun sejak tahun 93 Pervivi tidak memberikan kontribusi karena tanah tersebut menjadi sengketa keluarga. Dari tahun 93 tidak pernah berhenti melakukan kegiatan. Pada bulan 2010 dinyatakan tidak ditutup operasinya lagi karena sudah tidak efektif. Di sini Pak, dia menyatakan dia menyewa, mengaku dia menyewa, memang di data di kelurahan sendiri ada Pak suratnya Pak, PBB pembayaran 2028 meter persegi. Ya. Tapi di transaksi sama di notaris itu dia buat 2.900 Pak. Ya. Disuruh tanda tangan, ditanda tangan aja. Ya. Berarti ada markup nih Pak. Ya. Karena ada markup itu saya secara langsung melapor kepada KPK. Saya datangi KPK Pak. Ya. Saya mendapat nomor 2013 02 00 0288. Ya. Permasalahan penyimpangan dana APBD Provinsi DIY. Saya buat laporannya ke sana Pak. Ya. Saya masuk ke gedung KPK, saya buat laporan. Nah, terus ada laporan Pak, terus saya lapor ke BPK, ketuanya. Saya lapor ke mana aja. Oke, terakhir Pak Liwi, sampai ke laporan KPK itu Anda seperti apa itu? Artinya kelanjutan dari KPK, laporan ke KPK itu seperti apa? Ya waktu itu belum Pak, belum muncul laporannya. Ya. Terus 1 tahun lebih itu baru dia muncul. Bukti-bukti kurang. Kalau cuma begitu Pak. Karena memang saya data-data transaksinya dari pemerintah Pemda kan nggak ada saya. Buktinya ada pembayarannya, kan saya belum ada. Ya sebenarnya saya sekarang udah punya Pak. Tahu saya. Kan gitu Pak. Nah, jadi memang sudah lapor itu. Jadi di sini Pak, adanya oknum BPN Jogja dan oknum pihak Provinsi DIY yang berusaha untuk memaksa penetapan PRK 5 agar mereka dapat menguasai lahan tersebut. Kan begitu Pak. Digiringlah PRK 5. Padahal secara resmi terbit putusan baru pada tanggal 19 Februari 1999, surat dari BPN RI yang ditujukan kepada Kanwil BPN Provinsi DIY perihal rumah tanah bekas RV 504 Biskup Indra itu Pak, tentang Jalan Ahmad Yani nomor 13 Jakarta, seperti pada pokok surat. Dengan ini diberitakan bahwa setelah diteliti permasalahannya, dipersilakan kepada saudara untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan Kepres 32 Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2009, dan belum ada pembatalan secara resmi maupun secara sah hukum. Kan belum pernah dicabut itu Pak. Kenapa ditarik-tarik PRK 5? Kenapa BPN Jogja ini kok maksa PRK 5 terus? Tidak manut dengan BPN pusat. Betul. Oke, sampai di situ dulu Pak Liwi. Karena kan keterbatasan waktu dan ini atau terakhir 1 menit Anda bicara ya. Ya begini Pak, jadi sebenarnya kalau masalah badan hukum itu salah, dia bilang tidak, badan hukum sudah mati. Tidak benar itu semuanya. Karena tahun 46 pajak perseroan dibayar sampai tahun 95. Artinya pajak perseroan dibayar otomatis kan diakui statusnya Pak. Satu itu. 2, tahun 51 mengajukan pemulihan hak, ada surat-suratnya gitu Pak. Terus
ternyata tahun 60 mendaftarkan konversi, Ya. tidak terkena nasionalisasi, dicoret di P3IB, semua kan pengurusan Pak, Ya. sampai selesai, sampai pengajuan sertifikat, Ya. udah keluar surat ukur, Ya, sudah ada semuanya itu, SKPT, iya, prosedurnya, ya. tapi nggak diproses. Ya, ya. Tapi kalau mereka yang mau diproses, Langsung di. ya itu Pak. Oke, sampai di situ dulu Pak Iya, Lili. Pak. Terima kasih Pak Lili. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Iya. Nah pemirsa yang ada di HP, pemirsa YouTube dan juga smart televisi, saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.